Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian bullying. Menurut Rigby 1994, bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti yang diperlihatkan ke dalam aksi secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan secara senang bertujuan untuk membuat korban menderita. Bullying adalah bentuk perilaku agresif yang menjadi permasalahan global, termasuk di negara Indonesia, terutama pada remaja dan putri. Perilaku ini rentan terjadi di berbagai tempat seperti sekolah, tempat kerja, rumah, ataupun lingkungan sekitar. Selanjutnya ada latar belakang seseorang atau kelompok melakukan perundungan atau bullying. Perilaku bullying dari waktu ke waktu terus menghantui anak-anak di Indonesia. Kasus bullying yang sering dijumpai adalah kasus senioritas atau adanya intimidasi siswa yang lebih senior terhadap adik kelasnya, baik secara fisik maupun non-fisik. Ditemukan fakta seputar bullying berdasarkan survei yang dilakukan oleh Latitude News pada 40 negara. Salah satu faktanya adalah bahwa pelaku bullying biasanya para siswa atau mahasiswa laki-laki, sedangkan siswi atau mahasiswi lebih banyak menggosip ketimbang melakukan aksi kekerasan dengan fisik. Terdapat berbagai macam bentuk bullying. Yang pertama adalah bullying verbal. Bullying verbal adalah perundungan dengan menggunakan kata-kata yang merendahkan, menggoda, mengejek, menghina, ataupun mengancam. Kemudian yang kedua adalah bullying fisik. Bullying fisik melibatkan kontak fisik antara pelaku dan juga korban. Selanjutnya adalah bullying sosial. Bullying sosial adalah penindasan yang merusak reputasi ataupun hubungan seseorang. Kemudian yang terakhir adalah cyberbullying. Cyberbullying terjadi di dunia maya dengan menggunakan teknologi digital. Salah satu contoh kasus bullying yang viral di media sosial beberapa waktu lalu adalah kasus bullying siswa SMP di Cilacap yang dipicu karena korban bergabung dengan geng atau kelompok lain. Terungkap bahwa pelaku adalah MK, pelajar kelas 9 SMP Negeri 2 Cimanggu. Sementara korban adalah FF yang merupakan adik kelas dari pelaku perundungan. Apa yang dirasakan oleh korban bullying? Apa dampaknya? Yang pertama, malas atau takut ke sekolah karena mempunyai ingatan yang buruk. Kemudian prestasi akademiknya menurun, merasa tidak dihargai oleh lingkungan karena sering mendapatkan ejekan, hingga bisa menjadi pengguna narkoba. Yang menggunakan narkoba sebagai pelarian karena rasa takut, hingga bisa mengidap depresi hingga memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Selanjutnya ada solusi cara mengatasi tindakan bully. Yang pertama ada tetap tenang, menghindari memberikan reaksi emosional terhadap provokasi pelaku, tetap tenang untuk mencegah pelaku merasa puas dengan reaksi korban. Yang kedua ada cari bantuan, mintalah bantuan dari orang terpercaya seperti guru, atasan, atau pihak berwenang. Bantuan dapat berupa ketenangan hati atau pelaporan untuk tindakan tegas. Yang ketiga ada identifikasi dan laporkan. Identifikasi perilaku bullying dan laporkan untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima. Bangun kesadaran bahwa bullying harus dihentikan dengan memberikan informasi lebih lanjut. Yang terakhir ada pendidikan karakter. Setelah kejadian, lakukan pendidikan karakter untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Penerapan pendidikan karakter dapat dilihat dalam tindakan tegas dan pengawasan terhadap potensi pelaku. Dari pembahasan yang telah dibicarakan, kami menyimpulkan bahwa bullying adalah masalah sosial yang merugikan individu dan lingkungan. Pentingnya respons cepat dan proaktif dalam mencegah serta mengatasi tindakan bullying ditekankan. Melibatkan semua pihak mulai dari pendidikan, orang tua, hingga pihak berwenang adalah langkah penting dalam menciptakan perubahan positif dan membangun budaya yang menolak bullying menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Dukungan untuk korban, tindakan tegas terhadap pelaku, dan pendidikan karakter menjadi langkah-langkah penting. Pentingnya untuk membentuk generasi yang memiliki nilai-nilai empati, toleransi, dan menghormati perbedaan menjadi fokus kami. Dengan demikian, kami tidak hanya mengatasi tindakan bullying, tetapi juga menciptakan masyarakat yang inklusif dan saling mendukung. Melalui langkah-langkah ini, kami dapat membangun dunia yang lebih baik, di mana setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dan dihargai.